Dari yang cuma buka satu cabang dan sekarang sudah memiliki cabang di mana-mana. Ini dia bakmi Jawa Pak Kempet khas Gunung Kidul. Sekarang kita lagi di bakmi Jawa yang tempatnya bisa bikin nostalgia dan bikin kangen rumah di kampung. Tepat di pinggir jalan yang tak pernah sepi oleh suara sepeda motor dan angin malam, berdiri sebuah warung sederhana, bakmi Jawa Pak Kempet. Di tengah gempuran zaman modern dan cita rasa instan, Pak Kempet tetap setia menjaga tradisi. Karena baginya, kelezatan bukan soal kecepatan, tapi tentang ketulusan, kesabaran, dan sedikit kenangan masa lalu yang disajikan dalam setiap mangkuk bakmi hangat. Warung ini juga menempatkan beberapa kendaraan yang sesuai dengan tema klasiknya. Ini dia foundernya yang bernama Yuyun Wahyudi. Beliau mendirikan outlet pertamanya di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada November 2010. Tiap malam minggu, di sini juga akan diadakan live musik yang bertujuan untuk membantu seniman lokal berkreasi. Bakmi Jawa Pak Kempet ini juga ikut serta di event Custom Fest loh teman-teman. Keren kan? Uniknya, bakmi di sini masih dimasak menggunakan tungku arang dan batok kelapa. Jadi rasanya masih otentik tradisional, beda dengan yang menggunakan kompor, teman-teman. Untuk menu yang best seller di sini ada dua, yaitu bakmi godok dan bakmi goreng. Nah, bakmi godoknya ini tuh kuahnya gurih berkaldu karena menggunakan kaldu ayam, bumbunya medok dan aromanya wangi dari kaldu ayamnya tadi, teman-teman. Lalu untuk bakmi gorengnya itu manisnya pas, legit, dan juga smoky. Nah, jadi dua menu itu yang kita pesen sekarang nih, teman-teman. Oke guys, jadi kali ini kita sudah mesen dua menu best seller yang ada di sini. Yang pertama ada bakmi godok, yang kedua ada bakmi goreng. Tapi kalau kalian mau mesen menu yang lainnya, sini juga ada ya. Di sini ada bihun godok juga, ada bihun goreng, ada nasi goreng, bahkan nasi godok pun juga ada. Terus ada megelangan, ada capcay, terus ada rica-rica balungan. Itu kisaran harga 20.000 sampai 25.000 aja. Terus kalau kalian mau nambah topping, di sini juga ada serba 5.000 kalau kalian mau nambah topping. Minumannya juga banyak di sini ya, mulai dari 5.000 sampai 10.000. Jadi mari kita coba makanannya. Pertama kita coba bakmi godok terlebih dahulu. Langsung kita cobain aja makanan yang pertama. Ya, kita nyoba bakmi godoknya dulu ya. Tapi nggak afdol kalau kita nggak pakai irisan cabai. Nah, kita kasih irisan cabainya setengah aja ya. Setengahnya lagi buat yang satu. Oke. Ini dari baunya sih udah gurih ya guys. Udah enak. Karena tadi tuh dimasaknya tuh kuahnya tuh pakai kaldu ayam. Jadi udah direndam ya. Itu pasti rasanya gurih sih. Kita nggak tahu. Kita cobain ya. Oke. Oke. Wow, susah ya. Suapan pertama buat kalian. Bismillah. Nah, overall ini rasanya itu medok. Ya, memang biasanya, memang udah ciri khas dari bakmi godok itu kayak gitu. Jadi ini bumbunya kerasa. Ada bawang putih, ya kerasa ini ada taburan bawang gorengnya juga ya. Terus gurihnya itu pas guys. Maksudnya dari kaldu ayamnya itu jadi bikin rasa di mulut itu pas gitu. Nggak berlebihan sama nggak kekurangan juga. Intinya rasanya pas deh. Kita coba satu suap lagi ya. Enggak. Rasanya enak, gurihnya dapet, bawang putihnya juga kerasa, telurnya juga enak, sama kuahnya itu tadi pakai kaldu juga ya, makanya kerasa. Oke, kita sekarang lanjut ke bakmi goreng. Oke, kita jangan lupa nambahin cabenya ya. Mantap. Oke. Ini enak sih.
Tuh lihat guys, berambang gorengnya banyak banget, melimpah. Oke, bismillah. Oke, jadi ini tuh rasanya manis ya kayak bakmi goreng biasa. Tapi manisnya itu nggak berlebihan kayak di tempat lain guys. Jadi ini manisnya pas. Buat kalian yang nggak suka manis juga masih cocok ini masuk lidahnya. Ya. Terus tekstur mie-nya itu ini ada 2 jenis mie ya di sini. Yang pertama ada mie kuning nih, nggak tahu ini mie-nya gede. Itu mie-nya itu gede, terus kenyal. Terus sama satu lagi ada bihun. Nah bihunnya ini jadi kayak variasi tekstur di dalam mulut gitu ya guys. Ya, kita coba sekali. Apalagi kalau kalian coba pakai irisan cabai tadi, itu bagi kalian pecinta pedas ini cocok banget sih. Jangan lupa pakai irisan cabainya. Jadi kalau kalian penasaran sama rasa kedua ini, ya, kalian bisa kunjungi aja bakmi Pak Kempet ya. Jangan lupa. Oke teman-teman, tadi teman saya sudah mencoba 2 menu bestseller yang ada di bakmi Pak Kempet. Sekarang saatnya saya sedikit bertanya lebih lanjut mengenai bakmi Pak Kempet. Halo Mas. Ya, halo. Dengan siapa? Dengan Mas Leonardo. Mas Leonardo bekerja sebagai apa di sini? Saya sebagai ketua cabang. Oke Mas Leonardo, saya ingin sedikit bertanya, tidak apa-apa ya? Boleh. Baik. Pertanyaan pertama, sudah dari kapan sih usaha ini berjalan dan bagaimana awal mulanya berjalan? Ini dulu sejak November tahun 2010. November tahun 2010. Baik. Selanjutnya, kenapa sih Mas usaha ini dipilih? Soalnya kan dulu di Cikarang kan banyak pendatang. Itu dari Jawa banyak. Mungkin kan ada yang rindu sama masakan tradisional kan. Nah, jadi mumpung yang buka warung belum banyak, kita buka. Oh, jadi melihat target pasar ya, banyak orang Jawa, jadi bukanya bakmi Jawa. Betul. Oke Mas, selanjutnya apa sih visi misi dan tujuan jangka panjang dari usaha ini? Visinya kami usaha menjadi bakmi Jawa yang khas dan terenak nomor 1 di dunia dan bisa membuka cabang di seluruh negeri. Oh, luar biasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya Mas, apa sih keunggulan atau khas makanan ini daripada yang lain? Kita masaknya pakai ini ya, cara tradisional, masih pakai tungku atau anglo, itu pakai areng. Jadi masakannya itu jauh lebih bertekstur lah dan lebih lembut, jadi lebih kerasa tradisionalnya. Oke, berbeda juga ya daripada yang pakai kompor gitu ya. Oke, selanjutnya Mas, nah bagaimana proses pembuatan makanan dilakukan dan bahan yang digunakan, apakah dari bahan lokal Mas? Ya, kami semua memakai bahan-bahan yang lokal ya, nggak ada yang dari impor gitu Mbak. Dan ya kita pakai produk buatan kita sendiri, bakmi juga kita bikin sendiri. Ya pokoknya bahan-bahan yang seger lah. Oke, luar biasa. Selanjutnya Mas, nah bagaimana sih cara mempromosikan usaha ini Mas? Kita promosinya lewat sosial media Mas ya. Jadi dari Facebook, WhatsApp, Instagram, ya semua kita pakai, TikTok juga ada. Oke, jadi memanfaatkan platform digital gitu ya Mas. Oke. Oke, selanjutnya tantangan apa sih Mas yang pernah dihadapi dan apa solusi untuk memecahkan tantangan tersebut? Kalau tantangan sih ya kita paling mencari karyawan itu tantangan yang bagus, yang punya skill gitu ya. Solusinya ya kita harus benar-benar cari karyawan yang memang benar-benar mempunyai skill dan mau berkembang. Harapan kedepannya untuk usaha ini apa? Semakin inovatif, meningkatkan pelayanan, kualitas makanan dan tempat. Oke. Pertanyaan terakhir,
pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner? Teruslah berkarya, berinovasi, cari peluang, konsisten, dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Leonardo atas jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, untuk teman-teman yang mau mencoba bakmi Pak Kempet, ada di Jalan Raya Tajem, Maguwoharjo. Kalau ngomongin soal rasa dan suasana, tempat ini emang gak pernah gagal bikin ketagihan. Dengan tagline keren, berdiri sejak 1830, Bar Mahrib. Lokasinya strategis banget, ada di Jalan Raya Tajem, Maguwoharjo, Sleman. Gampang dijangkau dan cocok buat jadi spot nongkrong kalian sambil nikmatin bakmi Pak Kempet yang legendaris itu. Jam bukanya mulai dari setengah 7 malam sampai jam 12 malam. Jadi santai aja, kamu gak perlu buru-buru buat dateng. Kamu bisa datang sesuai waktu santaimu. Pokoknya buat kamu yang pengen nyoba sensasi makan beda dari biasanya, wajib banget mampir dan cobain sendiri. Dijamin lidah kamu bakal bilang, ini dia yang gue cari, sebelum kamu selesai makan. Di balik semangkuk bakmi itu, tersimpan filosofi tentang ketulusan tangan manusia bahwa kelezatan sejati bukan lahir dari resep rahasia, tapi dari niat yang tulus untuk memberi yang terbaik berulang kali setiap hari. Bakmi Pak Kempet bukan sekedar brand, melainkan sebuah perwujudan nilai hidup sederhana yang jujur dan konsisten menjaga rasa.